Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 186 sampai bab 190. Bab 186 Taruhan. Pemilik lembah naga Giok juga berdiri dan berkata, apakah Anda benar-benar ingin menyinggung kami karena putra Akademi Danceng ini? Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya? Tidak ada konsekuensinya. Jika kamu mencoba membawa Wu Yun pergi dari sini hari ini, aku pasti akan membuatmu menyesal. Wakil Presiden berbicara dengan dominan dan tidak pernah menyerah. Pada saat yang menegangkan ini, Wu Yun melangkah maju dan berkata, karena kamu begitu agresif, apakah kamu berani bertaruh denganku? Wu Yun berbicara dengan tegas. Meskipun Akademi Danceng dapat melindunginya hari ini, Wu Yun bukanlah tipe karakter yang mau bersembunyi di balik orang lain. Wakil kepala dari 10.000 orang suci sekte berkata, bagaimana Anda ingin bertaruh? Tentunya mereka juga memiliki pantangan terhadap Akademi Danceng. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, mereka mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang Wu Yun mengatakan ini, dia sepertinya punya jalan keluar, dan segera menuruni tangga. Bukan hanya dia, yang lain juga menunggu Wu Yun terus berbicara. Dengarkan saja Wu Yun Dao, masih ada 1 tahun 2 bulan hingga turnamen dan di kampus. Karena Anda menginginkan artefak saya, apakah Anda berani bertaruh dengan saya dalam tahun 2 bulan ini? Bagaimana cara bertaruh? Setelah turnamen dan, saya secara sukarela bersaing dengan Tuan Muda Universitas Barat Anda, mengizinkan Anda untuk bersaing satu persatu. Jika saya menang, saya hanya ingin Anda menyetujui satu syarat. Jika saya kalah, semua yang ada pada saya akan diberikan begitu saja. Tidak ada alasan, berani atau tidak. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Apakah Wu Yun sedikit terlalu gila? Dia sebenarnya meminta para master muda Universitas Barat untuk maju satu persatu. Namun setelah marah, ada kegembiraan. Apakah kamu serius? Jika kalah, Akademi Danceng berjanji tidak akan terlibat dalam masalah ini. Tentu saja, tapi jika aku menang kamu harus menyetujui semua syaratku. Bisa. Itu kesepakatan. Wakil Ketua Sekte Universitas Barat semuanya tampak bahagia, sementara Hua Xingchen dan orang Barat lainnya juga tampak menghina. Tidak peduli betapa berbakatnya Wu Yun, itu hanyalah angan-angan untuk mengejar mereka dalam waktu lebih dari setahun. Dalam hal bakat, mereka adalah salah satu yang terbaik di seluruh benua selatan, sementara Wu Yun bergerak maju, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Taruhan ini, jika dilihat dari sudut manapun, tidak akan pernah gagal. Karena dia ingin mencari kematian, maka dia diperbolehkan melakukannya. Wakil Ketua Sekte Universitas Barat juga langsung setuju. Mereka juga memiliki pemikiran yang sama. Wu Yun tidak akan pernah bisa mengejar murid berbakat mereka dalam waktu 1 tahun. Ini mungkin sedikit memalukan, tapi hal terpenting dari langkah ini adalah menyingkirkan Akademi Danceng. Alasan mengapa Wu Yun tidak bisa dibawa pergi hari ini adalah karena Akademi Danceng turun tangan. Begitu dia menyingkirkan Akademi Danceng, Wu Yun akan menjadi anak domba yang harus disembelih. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah hasil terbaik. Jika mereka benar-benar ingin mengambil secara paksa orang-orang dari Akademi Danceng, itu mungkin akan sangat sulit. Mengenai kegagalan, mereka bahkan tidak memikirkannya. Lebih dari setahun, mengejar ranah Zhenwu ke ranah Tianwu saja tidaklah cukup. Terlebih lagi, bakat tuan muda mereka pasti tidak akan hilang begitu saja. Saat ini, kedua wakil dekan saling memandang, mereka jelas tidak menyangka Wu Yun akan melakukan trik seperti itu. Bukankah ini sama saja dengan memasukkan diri ke dalam mulut orang lain? Kami jelas dapat melindungi Anda, mengapa membuat taruhan bodoh seperti itu? Tapi karena taruhannya pasti dan tidak bisa diubah, dia berpikir sejenak dan berkata, dalam hal ini, itu adalah kesepakatan. Sebelum konferensi Doudan, artefak Wu Yun akan diserahkan ke Akademi Danceng kami untuk diamankan. Sementara itu,
Jika saya menerima berita bahwa salah satu orang Anda telah mengambil tindakan terhadap Wu Yun, taruhan ini akan segera dibatalkan. Ini adalah bantuan terbesar yang bisa mereka lakukan terhadap Wu Yun sejauh ini. Wu Yun juga mengerti artinya dan mengangguk sedikit kepada kedua wakil presiden itu dengan penuh rasa terima kasih. Dengan cara ini, dapat dijamin sepenuhnya bahwa Wu Yun dapat berlatih tanpa diganggu selama periode ini, dan juga dapat sepenuhnya menghindari rencana kekuatan Barat untuk menyerang Wu Yun. Benar saja, begitu kata-kata ini keluar, wakil pemimpin sekte Naxi mengerutkan kening. Bukan karena mereka tidak berpikir untuk mengirim seseorang untuk diam-diam membawa Wu Yun pergi selama periode ini, tetapi dalam kasus ini, langkah ini tidak lagi dapat dilakukan. Tapi tidak masalah, mereka bisa menunggu lebih dari setahun. Taruhan telah diselesaikan, dan orang-orang dari kekuatan Barat segera pergi. Sebelum pergi, Hua Xingchen terdengar berbisik di telinga Wu Yun, merendahkan suaranya dan berkata, "Wu Yun, jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya dengan beberapa bakat. Ini bukan alasan kamu menjadi gila. Ada orang di luar sana, dan tahun 2 bulan ini akan menjadi yang terakhir kalinya kamu hidup di dunia ini. Selama aku mendapatkan artefak itu padamu, aku pasti akan menemukan cara untuk membunuhmu bahkan jika sekte itu tidak melakukannya." Ingin. Wu Yun mencibir dan berkata, "Kita lihat saja nanti. Aku akan memberitahumu apa sebenarnya jenius itu, dan siapa pemuda nomor 1 di benua selatan." Qilong kebetulan mendengar perkataan Wu Yun, dan tubuh pendeknya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Wu Yun, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar seumur hidupku." Bersamaan dengan ledakan tawa liar, orang-orang ini menghilang ke Akademi Danceng. "Terima kasih, dua wakil presiden dan permisi." Setelah mereka pergi, Wu Yun juga bersiap untuk pergi. Wu Yun berbalik dan wakil presiden berkata, "Cobalah untuk tidak menunjukkan artefak itu di masa depan. Selama mereka menentukan bahwa artefak itu ada di akademi kami, Anda akan benar-benar aman." Wu Yun mengangguk dan pergi dari sini. Kembali ke kediaman Li Yanran, dia secara singkat menceritakan masalah tersebut kepada Li Yanran. Ketika dia mengetahui tentang pertaruhan antara Wu Yun dan orang-orang Naxi, dia juga mengubah ekspresinya, "Kamu terlalu bodoh, kamu tidak boleh terlalu impulsif." Wu Yun tersenyum dan berkata, "Sebagai seorang pria, mengandalkan perlindungan dari Danceng Chol Lege bukanlah apa-apa. Jangan khawatir, saya yakin." Li Yanran tidak bisa berkata banyak, tapi Wu Yun sebenarnya tidak santai. Meskipun tuan muda dari barat ini telah ditampar wajahnya beberapa kali selama periode ini, jika menyangkut kekuatan kultivasinya yang sebenarnya, saya khawatir itu masih jauh dari cukup. Dari alam Zhenwu ke alam Tianwu, ada kesenjangan besar antara alam persilatan bumi. Alasan mengapa Wu Yun memilih melakukannya setelah konferensi dan pastilah sesuatu yang telah dia pertimbangkan. "Soalnya saya kurang yakin 100%, takutnya kalau kalah di tangan mereka, begitu saya jatuh ke tangan mereka, semuanya mungkin tidak sesederhana itu. Sebelumnya, dia harus mendapatkan tempat pertama di konferensi pertarungan alkimia, dan kemudian bertemu dengan alkemis tingkat 8 untuk mendapatkan ramuan tingkat 8, pil asal hati spiritual. Harapan terbesarnya adalah menyelesaikan rasa sakit tubuh Roh Kudus Bailing secepat mungkin. Untuk kompetisi selanjutnya dengan orang Naxi, saya akan melakukan yang terbaik. Mencobanya dan tidak ragu adalah jaminan terbesar dalam pertempuran." Meski saat itu penggunaan artefak tidak diperbolehkan, masih ada beberapa kartu truf lainnya, namun bukan tidak mungkin untuk menang. Ketika sesuatu terjadi, Wu Yun meminta Li Yanran menyiapkan ruang rahasia untuk dia mundur. Sambil meningkatkan budidayanya, ia juga mempelajari alkimia. Hanya tinggal setengah bulan lagi untuk penilaian alkemis tingkat 2 Akademi Danceng, dan Wu Yun harus berpartisipasi. Meski berhasil, untuk lolos ke turnamen alkimia, ia harus menjadi alkemis tingkat barat yang disertifikasi oleh Akademi Danceng. Jadi, kami hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Adapun orang-orang dari kekuatan barat, setelah kembali ke sekte, mereka menjadi tenang dan tidak mengganggu Wu Yun lagi. Taruhan di antara mereka belum dipublikasikan, lagi pula,
Tidak terhormat bagi kejeniusan Universitas Barat untuk bertaruh melawan satu orang pada saat yang sama. Untuk mendapatkan Wu Yun dan artefaknya, orang-orang ini juga mempertaruhkan nyawa mereka. Bab 187 Mata Air Liang Yis dan Api. Dalam setengah bulan terakhir, Wu Yunyi berlatih dengan damai di ruang retret, sesekali menyempurnakan beberapa ramuan-ramuan. Setengah bulan kemudian, penilaian untuk alkemis tingkat kedua akhirnya tiba. Pada hari ini, ada lebih dari 80 alkemis tingkat pertama dari Akademi Danceng yang berpartisipasi dalam alkimia tingkat kedua. Di antara mereka, ada banyak orang dari kekuatan barat, dan mereka mendapat pesanan yang sama. Perintah ini tidak datang dari sekte, tapi dari tuan muda mereka. Blokir semua tindakan Wu Yun tanpa menyakitinya. Adapun alasannya, mereka tidak tahu. Karena mereka menerima perintah tersebut, tentu saja mereka harus mengikutinya. Ketika mereka mendengar bahwa Wu Yun termasuk di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam penilaian alkemis tingkat kedua hari ini, mereka segera membuat strategi. Akademi Danceng, penilaian alkemis tingkat kedua diadakan setiap 2 bulan. Standar penilaiannya jauh lebih tinggi daripada Paviliun Alkimia Sekte Feiyun. Standar bagi Sekte Feiyun untuk mensertifikasi alkemis tingkat kedua adalah ramuan polo dan tingkat kedua dengan tingkat kesulitan sedang, dan selama disempurnakan, ia dapat dihitung sebagai alkemis tingkat kedua. Tapi ini tidak terjadi di Akademi Danceng. Untuk penilaian mereka terhadap alkemis tingkat 2, mereka harus menyempurnakan pil pemikat roh. Efek ramuan ajaib ini juga sangat kuat, dan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi para pembudidaya di bawah alam linggu beberapa kali dalam waktu singkat. Di antara semua ramuan tingkat kedua, ramuan ajaib jelas merupakan salah satu yang paling sulit untuk disempurnakan. Apalagi di antara ratusan orang tersebut, hanya 10 orang yang berhasil memperoleh sertifikasi dari Akademi Danceng. Dengan kata lain, hanya 10 besar dalam penilaian yang berhasil lulus sertifikasi, dan kemudian menerima lebih banyak sumber daya dari Akademi Danceng dan resep untuk semua ramuan tingkat kedua. Sisanya harus menunggu hingga penilaian berikutnya. Terlihat dari reputasi Akademi Danceng sebagai akademi alkemis nomor 1 di seluruh benua selatan tidak sia-sia. Setelah penilaian yang sulit, mereka yang terpilih secara alami adalah talenta terbaik. Selain itu, juara pertama yang lolos penilaian akan mendapatkan reward khusus dari pihak perguruan tinggi yang detailnya belum diumumkan. Wu Yun tidak menyangka hal ini sebelumnya, dia bahkan belum pernah menyentuh ramuan ajaib ini sebelumnya, karena tidak ada resep ramuan ini di bab alkimia Sekte Feiyun. Namun hal ini justru menggugah minat Wu Yun, semakin besar kesulitannya, semakin besar pula minat Wu Yun. Ini menarik, Wu Yun tersenyum pada dirinya sendiri. Pada saat ini, semua orang di kekuatan barat yang berpartisipasi dalam penilaian alkemis tingkat kedua telah berkumpul. Mereka mematuhi perintah Tuan Muda dan harus mencegah Wu Yun lulus penilaian ini. 10 orang dipilih dari mereka, dan 10 orang ini semuanya adalah alkemis tingkat atas dari Akademi Danceng. Sejauh ini, setiap orang telah mampu menyempurnakan ramuan spiritual terbaik. Bakat seperti itu terlihat jelas. Wu Yun masih belum mengetahui perhitungan mereka. Beberapa hari yang lalu, saya bertanya kepada Li Yanran apakah dia bisa menutupi api aslinya. Pada akhirnya, wakil dekan mengambil tindakan sendiri dan memberitahu Wu Yun metode rahasia yang dapat melemahkan api sebenarnya saat diperlukan. Agar tidak menarik terlalu banyak perhatian, Wu Yun menekan api spiritual hijau suci ke kondisi api merah sejati bermutu tinggi. Segera, penilaian dimulai. Lebih dari 80 siswa yang mengikuti penilaian datang ke tungku alkimia masing-masing. Ada beberapa orang yang menyaksikan kegembiraan di luar, dan beberapa orang mengenali Wu Yun. Ada banyak diskusi. Bukankah ini Wu Yun yang dihentikan oleh dekan bidang akademik setelah bertengkar dengan Tuan Muda Universitas Xian hari itu? Kupikir betapa cakapnya dekan murid jika dia bisa maju sendiri. Ternyata dia hanya seorang alkemis tingkat pertama. Saya berspekulasi bahwa dia seharusnya adalah kerabat dekan urusan akademik. Kalau tidak, saya benar-benar tidak mengerti mengapa dekan urusan akademik akan menyinggung Tuan Muda Universitas Barat demi seorang alkemis tingkat pertama dengan budidaya alam Zhenwu. Terlepas dari kekuatan di belakang mereka,
dia juga alkemis jenius terbaik di Akademi Danceng kami, dan dia tidak 100 kali lebih baik dari Wu Yun ini. Spekulasi ini dengan cepat dikenali oleh semua orang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, jadi inilah alasan terbaik. Pada saat yang sama, beberapa orang berkata, bukankah 10 orang di sana adalah 10 orang jenius di antara alkemis tingkat pertama di kampus kita? Saya mendengar bahwa mereka sudah memiliki kemampuan alkemis tingkat kedua, tetapi mereka tidak, saya tidak datang untuk berpartisipasi dalam penilaian. Tanpa diduga kali ini mereka semua diberangkatkan, sepertinya 10 besar konferensi penilaian ini akan dimonopoli oleh mereka. Rapat penilaian segera dimulai, dan guru yang bertanggung jawab mengawasi penilaian juga muncul di depan orang banyak. Dengarkan saja pengawas yang mengatakan, hari ini adalah penilaian untuk alkemis tingkat kedua dari Akademi Danceng kami. Saya yakin Anda semua tahu peraturannya. 10 teratas dalam penilaian akan disertifikasi oleh Akademi Danceng. Pada saat yang sama, tempat pertama dalam penilaian hari ini akan diberikan oleh Akademi Danceng. Kualifikasi untuk berlatih Liang Ikuan es dan api yang diberikan oleh Akademi hanya untuk 3 hari, jadi bekerja keraslah, para pemuda. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi heboh. Sekitar 80 siswa yang berpartisipasi dalam penilaian juga berteriak keras. Mata air es dan api ini adalah harta paling berharga di kalangan para pembudidaya, terutama bagi para alkemis seperti mereka, sangat berharga. Kecuali para talenta terbaik di akademi, orang awam pun tidak memenuhi syarat untuk menikmatinya. Tak disangka, kali ini pihak akademi justru menghadirkan hadiah yang begitu menarik. Semua orang siap memberikan segalanya. Begitu hadiah ini keluar, 10 orang yang berencana untuk bersama-sama menangani Wu Yun segera bubar, masing-masing dengan agendanya masing-masing. Kecuali kenyataan bahwa sikap mereka terhadap Wu Yun tetap bersatu, rasa saling percaya mereka segera runtuh. Semua orang ingin menjadi yang pertama dan mendapatkan kualifikasi untuk berlatih mata air Liang Yi es dan api. Meskipun hanya 3 hari, saya khawatir ini akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Baik kultivasi Anda maupun api sejati Anda akan meningkat pesat, meletakkan landasan yang lebih baik untuk pengembangan di masa depan. Ketika dia mendengar tentang mata air es dan api Liang Yi, bahkan Wu Yun pun diam-diam tergoda. Bagi orang seperti dia yang telah dibaptis oleh segala macam petualangan, hal-hal biasa telah lama berada di luar jangkauan matanya. Namun mata air es dan api Liang Yi masih sangat menarik. Awalnya Wu Yun hanya ingin meraih posisi 10 besar, namun kini sepertinya ia harus meraih posisi pertama. Lagi pula, jika Anda melewatkan mata air es dan api, itu akan hilang. Dengan pengumuman dari pengawas, pertemuan penilaian alkemis tingkat kedua resmi dimulai. Aturannya masih sama, di jam barat ada 2 peluang untuk alkimia. Mereka yang menyempurnakan 10 produk teratas akan disertifikasi oleh Akademi Danceng. Kemudian orang pertama dipilih dari 10 orang ini dan mendapatkan kualifikasi budidaya mata air Liang Yi es dan api selama 3 hari. Semua orang memegang ramuan yang berisi ramuan itu di tangan mereka dan mulai mengamati dengan cermat. Tidak terkecuali Wu Yun, ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan ramuan ajaib ini, jadi dia harus berusaha lebih keras daripada yang lain. Saat Wu Yun mempelajari ramuan ajaib ini dengan cermat, dia selalu merasakan ada mata dingin dan kejam yang datang dari kejauhan. Mendongak, ada 10 mata dingin yang menatapnya dengan dingin. Wu Yun mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak ada hubungannya denganmu, kenapa kamu menatapku seperti ini? Kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berpikir, mungkinkah mereka semua adalah anggota kekuatan barat dan ingin memonopoli posisi 10 besar? Apakah saya akan gagal dalam ujian? Bab 188 mengkhususkan diri dalam menghancurkan semua jenius. Tetapi mengapa demikian? Meskipun saya gagal dalam penilaian kali ini, tidakkah ada penilaian berikutnya? Setelah memikirkannya, saya mungkin dapat menebak bahwa ini bukanlah perintah dari sekte mereka, tetapi perintah dari Tuan Muda Barat. Bagaimanapun, Wu Yun bergantian menamparkan wajah mereka beberapa waktu lalu, tetapi sekarang karena intervensi Akademi Danceng, mereka ditahan dan mengirim murid-murid mereka untuk menjebaknya, yang bisa dimengerti.
Setelah mengetahui alasannya, Wu Yun berhenti berbicara dengan mereka dan tertawa diam-diam. Bahkan tuan mudamu ditekan ke tanah dan digosok olehku, tapi kamu masih ingin menghentikanku. Jika dia mengatakan ini, orang lain mungkin menganggap Wu Yun terlalu gila. Tapi inilah faktanya, jika Wu Yun dan tuan muda Nasi berada pada tingkat kultivasi yang sama, menghancurkan mereka hanya dengan menjentikkan jari. Segera, lebih dari 80 orang mulai memasuki kondisi alkimia. Setelah mempelajarinya dengan cermat, Wu Yun juga memasuki kondisi alkimia. Ketika semua orang melihat api merah asli yang dilepaskan oleh Wu Yun, terjadi keributan. Mereka sebelumnya berspekulasi bahwa direktur akademis dan Wu Yun memiliki hubungan keluarga, dan sekarang menjadi lebih pasti. Seberapa tinggi seseorang yang hanya memiliki api sejati tubuh merah bermutu tinggi dapat memiliki bakat alkimia. Pada saat yang sama, 10 orang di sana yang mengincar Wu Yun juga meremehkan. Awalnya mereka mengira tuan muda secara pribadi menyebutkan betapa hebatnya orang tersebut, tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Benda apa yang bisa dibuat dari api sejati bermutu tinggi ini? Untung saja mereka melancarkan pertempuran besar dan menggunakan 10 orang. Mereka tahu mereka tidak akan menggunakannya sama sekali. Itu sangat sia-sia. Pada saat yang sama, 10 api asli berkualitas tinggi muncul pada saat yang sama, menyebabkan keributan di antara semua orang yang hadir. 10 orang ini juga mulai memasuki kondisi alkimia. Tak lama kemudian, seluruh lapangan penilaian dipenuhi aroma obat. 1,5 jam kemudian, ramuan pertama dirilis. Kali ini, Wu Yun tidak menggunakan teknik yang sulit seperti itu. Setelah begitu banyak pengalaman, dia sudah mengerti bahwa lebih baik tidak menonjolkan diri dalam banyak kasus. Meski tidak takut, namun bukanlah hal yang baik untuk dipandangi banyak orang. Saat ini, dia menggunakan teknik alkimia tradisional yang umum, memanaskan tungku terlebih dahulu dan kemudian melelehkan obatnya. Karena metode tradisional ini sudah lama tidak digunakan dan agak asing, dia masih menyempurnakannya setelah ramuan pertama orang lain dirilis. Di seluruh bidang penilaian, ada lebih dari 80 orang, dan hanya tersisa Wu Yun yang belum menyempurnakan tungku pertama. Semua orang menunggu Wu Yun selesai. Aturan penilaian alkemis tingkat kedua berbeda dengan sebelumnya, yaitu 2 peluang yang sama, namun setelah pemurnian pertama selesai harus lulus pemeriksaan pengawas penilaian. Mereka yang dapat membuat ramuan spiritual tingkat menengah dapat terus menyempurnakan ramuan tersebut untuk kedua kalinya. Ini juga untuk menguji stabilitas sang alkemis. Melihat Wu Yun belum selesai menyempurnakannya dalam waktu yang lama, siswa lain yang berpartisipasi dalam penilaian mulai menjadi tidak sabar. Mereka semua mengejek, bisakah berhasil? Kalau tidak berhasil, menyerah saja. Hanya cara ini, masih setengah matang. Apa yang ingin Anda perbaiki? Buang-buang waktu semua orang. Dan 10 orang dari kekuatan barat menggelengkan kepala dengan jijik dan menyesali karena mereka menganggap Wu Yun terlalu tinggi. Dia benar-benar menggunakan arai yang begitu besar untuk menghentikan seseorang yang bahkan tidak terlalu mahir dalam teknik alkimia. Mereka bahkan meragukan apakah misi yang diberikan tuan muda itu salah. Jika bukan terakhir kali mereka melihat konfrontasi antara Wu Yun dan tuan muda, mereka bahkan akan berpikir bahwa mereka telah salah mengakui orang yang salah. Wu Yun ini bukanlah Wu Yun yang lain. Untuk pemula sebesar itu, bagaimana tuan muda bisa memesannya sendiri? Dan semua penonton juga mulai berteriak. Beberapa orang bahkan berteriak menyerah. Saya pikir Anda datang ke sini karena nepotisme direktur kantor urusan akademik. Anda hanya datang untuk mengikuti penilaian. Anda bahkan tidak mahir dalam teknik alkimia. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tertawa. Tapi Wu Yun menutup telinga, menutup matanya, dan menyempurnakan ramuan spiritualnya sendiri. Pengawas melihat waktu dan melihat tidak banyak yang tersisa di ronde pertama. Jika Wu Yun belum menyelesaikan pemurnian, dia hanya bisa terpaksa mundur. Pada saat ini, ramuan pemikat roh Wu Yun telah berakhir, hanya menyisakan langkah terakhir untuk mengumpulkan obat dan memadatkan ramuan tersebut. Segera, kondensasi pil selesai, tetapi wajah Wu Yun tidak terlihat bagus.
Mungkin karena ini adalah pertama kalinya ramuan api sejati bermutu tinggi digunakan untuk memurnikan ramuan tersebut, atau mungkin karena alasan lain, efek ramuan yang sudah jadi kali ini tidak terlalu bagus. Kelas menengah hadir dengan ramuan ajaib. Wu Yun menemukan obat mujarab. Saya hampir tidak berhasil lulus ujian dan mendapat kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Dan hanya ada sekitar 50 orang yang mampu menyempurnakan ramuan spiritual kelas menengah untuk pertama kalinya. 30 orang yang tersisa kehilangan kesempatan dan meninggalkan tempat penilaian satu demi satu. Harus dikatakan bahwa orang tercantum di seluruh tempat penilaian saat ini tidak lain adalah 10 orang dari kekuatan naksi yang kuat. Mereka adalah orang-orang paling berbakat di antara alkemis tingkat pertama, dan dalam pemurnian barusan, hanya mereka yang menyempurnakan ramuan pemikat roh kelas atas. Pada saat ini, semua penonton berseru, dia layak menjadi sosok dari kekuatan barat, dia layak menjadi pemimpin di antara alkemis tingkat pertama di akademi, dan dia telah menghasilkan ramuan spiritual terbaik, dan dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Adapun Wu Yun, dia sedikit terkesan. Bagi Wu Yun, ramuan ajaib tingkat menengah ini adalah kinerja paling tidak normal yang pernah ada. Namun di mata orang lain, hal ini tidak terjadi. Seseorang berbisik, tidak, anak ini agak aneh. Sepertinya dia bahkan tidak terlalu mahir dalam teknik alkimia, tapi dia benar-benar bisa membuat ramuan spiritual kelas menengah. Ini terlalu tidak masuk akal. Para siswa yang berpartisipasi dalam penilaian tidak bisa tidak melihat ke arah Wu Yun 2 kali. Biasanya, kalau dilihat dari teknik yang baru saja dia gunakan, dia hampir tidak bisa membuat produk jadi seperti ramuan spiritual. Dia tidak menyangka itu akan menjadi produk kelas menengah. Betapa beruntungnya dia. Tapi mereka hanya melihat Wu Yun untuk kedua kalinya, tidak ada yang mengira Wu Yun bisa menjadi pesaing mereka. Dan 10 orang yang awalnya mengincar Wu Yun bahkan mengabaikannya sama sekali. Di mata mereka, Wu Yun sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Tujuan mereka bukan lagi menghentikan Wu Yun, tetapi sepenuhnya fokus untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Di tempat penilaian, Wu Yun sekali lagi mempelajari dengan cermat resep ramuan ajaib. Saya merenungkan kembali apa yang salah dengan proses pemurnian tadi. Jika api spiritual hijau suci dilepaskan, dan kemudian metode peleburan obat terlebih dahulu dan kemudian memanaskan tungku digunakan, akan mudah untuk memurnikan ramuan spiritual tingkat atas yang melampaui keberadaan terbaik. Tetapi pada saat ini, Wu Yunfei berselisih dengan dirinya sendiri, bersikeras menggunakan teknik yang sama dan api asli yang sama seperti sebelumnya untuk menyempurnakan ramuan spiritual tingkat atas yang melampaui yang terbaik. Meski sulit, Wu Yun selalu menjadi orang yang suka menantang dirinya sendiri. Adapun orang-orang di depannya, dia tidak peduli sama sekali. Jenius macam apa itu? Nama panggilan saya adalah Wu Yun, yang berspesialisasi dalam menghancurkan semua jenis kejeniusan. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, yang lain telah menyelesaikan lebih dari setengah ramuan obat mujarab kedua, dan Wu Yun baru saja akan memulai. Dia memahami kembali beberapa kesalahan yang dia buat barusan, dan akhirnya mulai menyempurnakannya. Tapi tidak ada yang sudah lama mengarahkan pandangan mereka ke sisi Wu Yun, mata mereka sudah terfokus pada 10 orang di sana. 10 api sejati berkualitas tinggi, lavender, sangat mempesona. Dan teknik pemurnian mereka juga sangat terampil, bahkan sampai hampir mewah. Menyaksikan mereka membuat ramuan sudah menjadi semacam kenikmatan. Segera, obat mujarab gelombang kedua dirilis. Dan tanpa mengherankan, 10 orang ini sekali lagi menyempurnakan 10 pil spiritual berkualitas tinggi. Tiba-tiba, seseorang berseru, tidak, itu bukan yang terbaik, ini sebenarnya ramuan spiritual tingkat atas yang melampaui yang terbaik. Bab 189 Ki Langit dan Bumi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengikuti kata-katanya, dan benar saja, mereka melihat bahwa di antara 10 pil pemikat roh kelas atas, sebenarnya ada 1 pil pemikat roh yang telah melampaui yang lainnya. Khasiat obatnya menekan khasiat obat dari semua ramuan di sebelahnya. Ini adalah ramuan ajaib tingkat atas. Orang yang menyempurnakannya adalah seorang pemuda dari lembah Naga Giok. Pria ini memegang ramuan di tangannya dan terlihat mencemooh dunia.
Semua orang yang hadir kagum, berteriak, dan bersorak karenanya. Kekuatan barat lainnya juga memandangnya secara diam-diam. Rupanya, bahkan orang-orang yang bersama mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa menyempurnakan eksistensi yang melampaui yang terbaik. Semua siswa sangat mengaguminya, dia mampu menyempurnakan ramuan menjadi kualitas terbaik, dan dia adalah yang terbaik di antara mereka. Dan mampu menyempurnakan kualitas terbaik melebihi yang terbaik adalah salah satu yang terbaik di antara para jenius. Beberapa orang bahkan berkomentar bahwa orang ini akan memiliki kesempatan untuk menggantikan 7 naga lembah naga giok dan menjadi tuan muda yang baru. Tentu saja, suara ini dengan cepat diredam, kata-kata yang tidak masuk akal dan impulsif, begitu terlintas di benak mereka tidak berani melanjutkan. Putaran kedua pemurnian obat mujarab pada dasarnya akan segera berakhir, dan tidak ada banyak ketegangan tentang pemenangnya. 10 orang dari kekuatan barat ini dipilih secara khusus untuk menangani Wu Yun, sehingga keterampilan alkimia mereka secara umum luar biasa. Oleh karena itu, 10 besar juga sudah ada di tangan. Tidak ada peluang tersisa untuk orang lain. Ketika pengawas melihat ramuan spiritual tingkat atas yang disempurnakan oleh bocah lembah naga giok, dia sangat bersemangat. Jelas sekali, bahkan di Akademi Danceng, hanya ada sedikit murid dengan bakat luar biasa yang dapat mengolah ramuan dengan kualitas terbaik. Umumkan hasilnya. Seseorang berteriak. Faktanya sangat jelas, setiap orang telah selesai menyempurnakannya, dan yang memiliki kualitas tertinggi adalah 10 orang dari kekuatan barat. Sebagian besar dari 50 orang yang tersisa berada di level teratas, atau sangat dekat dengan level teratas. Ada sedikit yang berhasil menguasai ramuan spiritual terbaik, namun dibandingkan dengan 10 orang tersebut, mereka masih sedikit kurang memadai, sehingga dianggap gagal dalam penilaian. Selain itu, jelas juga bahwa peringkat pertama dalam penilaian adalah anak laki-laki dari Lembah Yulong yang menyempurnakan ramuan spiritual tingkat atas. Terlepas dari apakah mereka yakin atau tidak, setiap orang harus mengakui bahwa tempat pertama adalah miliknya. Saat pengawas hendak mengumumkan hasilnya, tiba-tiba seseorang di antara kerumunan itu berkata, "Hah, dia masih memurnikan pil. Apakah kamu perlu menunggunya?" Ini adalah jawaban yang relatif standar. Secara teoritis, kandidat dapat meminta menunggu sebelum batas waktu terlampaui. Semua orang memandang Wu Yun, dan melihat bahwa Wu Yun mengendalikan api sejati magenta bermutu tinggi, memurnikan ramuan dengan tertib. Tapi kali ini, tekniknya benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Pertama kali dia tidak terbiasa, kedua kalinya dia seperti seorang master. Seseorang berkomentar, "Tidak, bagaimana dia bisa menjadi begitu mahir dalam teknik ini secara tiba-tiba? Dia seolah-olah dia adalah seorang master. Dia sangat terampil dan mampu mengendalikan panas. Mungkinkah dia hanya berpura-pura sebelumnya?" Semua orang tiba-tiba menjadi tertarik dan menatap Wu Yun. Penampilan yang tidak seperti biasanya ini memang cukup menarik. Semua siswa juga mengalihkan pandangan mereka, dan 10 orang juga sedikit mengernyit. Dilihat dari teknik Wu Yun, dia bahkan lebih terampil dari mereka. "Apa yang terjadi? Kamu kelihatannya baru memulai. Kenapa kamu begitu mahir sekarang?" Setelah beberapa saat, orang lain berkata, "Tidak masalah. Tidak peduli seberapa terampil tekniknya. Jika Anda ingin menyempurnakan ramuan terbaik, persyaratan untuk api tubuh yang sebenarnya juga sangat tinggi. Saya tidak percaya bahwa dia bisa menyempurnakan sesuatu yang bisa melampaui kita bersepuluh. Pil, dia pasti tidak akan bisa lulus ujian hari ini." Dan pemuda dari Lembah Naga Giok yang telah menyempurnakan ramuan pemikat roh terbaik bahkan lebih menghina. Dia bahkan hanya melirik ke arah Wu Yun dan berkata dengan dingin, itu hanya membuang-buang waktu." Pengawas jelas sedikit bingung dengan penampilan Wu Yun yang tidak normal di 2 ronde ini. Di saat yang sama, semua orang memperhatikan Wu Yun, entah kenapa, mereka selalu merasa Wu Yun agak misterius dan mungkin dia benar-benar bisa mengejutkannya. Di kejauhan, Hua Xingchen, Qilong, Du Fenglin, dan Zhou berdiri di tempat berbeda, melihat pemandangan di sisi Wu Yun. Mereka awalnya adalah jenius terbaik di Akademi Danceng, tetapi mereka jarang muncul di akademi setelah menjadi terkenal. Jika mereka ingin datang ke Akademi Danceng,
mereka secara alami bisa datang dan pergi sesuka hati. Namun, wajah orang barat sedikit aneh saat ini, mereka selalu merasa ramuan di kuali di depan Wu Yun agak tidak biasa. Semua orang memperhatikan, dan pada saat ini, mereka melihat pekerjaan alkimia Wu Yun akan segera berakhir. Ramuannya telah terkondensasi, dan saya siap mengangkat tangan untuk membuka tungku. Wu Yun mengangkat telapak tangan kanannya, dan aroma obat yang sangat harum menerpa wajahnya. Seluruh lapangan penilaian dipenuhi dengan wewangian obat yang kuat ini, walaupun kualitasnya tidak bisa dinilai, namun pasti tidak akan lebih rendah dari yang terbaik. Beberapa orang berseru, tidak mungkin, mungkinkah dia juga menyempurnakan ramuan spiritual terbaik? Berdasarkan aroma obatnya, saya khawatir itu pasti bukan obat mujarab kelas atas yang sederhana, tapi mungkin juga hanya aroma obatnya, dan kualitas obatnya tidak begitu bagus. Tidak ada yang berani mengambil kesimpulan sebelum melihat obat mujarab. Guru penilai juga menatap Wu Yun dengan penuh minat. Semua orang menantikan saat ramuan Wu Yun dilepaskan. Pada saat ini, Wu Yun masih belum membuka matanya. Tungku telah dibuka dan obat mujarab telah siap. Pemurnian obat mujarab telah selesai. Secara logika, dia harus bangun dan mengambil obat mujarab. Tapi dia tidak melakukan itu. Wu Yun masih menutup matanya rapat-rapat, seolah sedang kesurupan. Pada saat ini, lautan kesadarannya sepertinya telah memasuki alam yang aneh. Ada kabut luas di sini, keheningan yang mematikan, hanya abu-abu. Tapi ketika Wu Yun dengan hati-hati memahaminya, dia bisa merasakan vitalitas segala sesuatu bangkit kembali. Tempat apa ini? Wu Yun tidak bisa tidak bertanya-tanya, dia baru saja menyempurnakan ramuan spiritual, tetapi saat ramuan itu terkondensasi, dunia aneh ini tiba-tiba muncul di lautan kesadaran. Apakah ini tahu? Mata Wu Yun tiba-tiba melebar, mungkinkah ini yang disebut jalur alkimia? Beberapa alkemis yang kuat memang bisa merasakan kekuatan langit dan bumi saat memurnikan ramuan. Mampu memasukkan sebagian aura yang melayang antara langit dan bumi ke dalam ramuan adalah apa yang disebut jalur ramuan. Tapi itu membutuhkan setidaknya menjadi alkemis level 6, dan seseorang dengan bakat luar biasa serta kemampuan pemahaman dapat mencapai langkah ini. Di benua hutan belantara, banyak alkemis kuat telah muncul. Tidak kurang dari beberapa ribu alkemis tingkat 8 dan 9 dalam puluhan ribu tahun ini. Karakter di antara mereka bisa dibilang jenius yang tiada taraf. Mungkin hanya sedikit orang yang dapat memahami cara alkimia dan mengintegrasikan kekuatan langit dan bumi ke dalam ramuan tersebut. Memikirkan hal ini, murid Wu Yun tiba-tiba bersinar, mungkinkah ini jalur alkimia yang telah saya pahami? Wu Yun sangat gembira, menutup matanya lagi, dan berpikir dengan hati-hati. Pada saat ini, semua orang di ruang pemeriksaan sedang menunggu Wu Yun bangun dan meminum obat mujarab. Baik pengawas maupun siswa yang menilai siswa dan menyaksikan keseruannya. Mereka semua menantikannya, tapi Wu Yun tampak tercengang. Tungku telah dibuka, tapi dia masih duduk di sana dengan mata tertutup, benar-benar kesurupan. Bab 190 Naihei benar-benar tidak bisa bersikap low profile. Tidak, mungkin dia tertidur. Gumam seseorang. Ada apa dengan dia? Mungkinkah dia berlatih sambil menyempurnakan ramuan? Tidak mungkin. Segala macam diskusi aneh terdengar. Tapi Wu Yun tetap kokoh seperti gunung, dan menutup telinga terhadap segala sesuatu di luar. Pada saat yang sama, Hua Xingchen dan orang barat lainnya di kejauhan semuanya bingung. Diam-diam bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan anak ini. Guru penilai juga berjalan perlahan menuju Wu Yun, mencoba mengingatkannya bahwa tidak banyak waktu tersisa. Pada saat ini, Wu Yun, yang berada di lautan kesadaran, tiba-tiba membuka matanya di dunia berkabut itu, dan kilatan petir melintas di depan matanya. Cahaya misterius muncul di matanya. Pada saat yang sama, Wu Yun di bidang penilaian juga membuka matanya, dan dalam sekejap, ramuan ajaib melayang keluar dari tungku. Melayang di atas kuali tungku, semua orang berseru kaget. Tanpa diduga, ini benar-benar ramuan spiritual berkualitas tinggi. Tidak terduga, tapi juga masuk akal. Hanya saja mereka tidak mau percaya bahwa Wu Yun benar-benar memurnikan ramuan spiritual berkualitas tinggi. Pada saat yang sama,
10 orang dari kekuatan barat menatap Wu Yun dengan wajah terkejut. Jelas mereka tidak menyangka Wu Yun mampu menyempurnakan ramuan spiritual kelas atas ini. Hal yang paling menakutkan adalah kualitas pil pemikat roh kelas atas ini sebenarnya lebih baik daripada pil pemikat roh kelas atas yang telah mereka sempurnakan, dan bahkan berada di urutan kedua setelah pil pemikat roh kelas atas. Pemuda yang telah menyempurnakan ramuan spiritual tingkat atas di Lembah Naga Giok menatap Wu Yun dengan mata aneh. Semua ini benar-benar di luar dugaannya. Tanpa diduga, kualitas ramuan spiritual kelas atas yang disempurnakan oleh Wu Yun berada di urutan kedua setelah dia. 10 orang itu saling memandang satu sama lain, terlihat jelas bahwa Wu Yun telah gagal lulus ujian, dan orang berikutnya di antara mereka akan lulus. Kemarahan dan rasa malu terjalin di wajah beberapa orang, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Penampilan Wu Yun terlalu tidak terduga. Saat ini, mereka benar-benar mengubah pandangan mereka tentang Wu Yun. Penghinaan di awal telah berubah menjadi sikap yang serius. Mereka akhirnya mengerti mengapa bahkan tuan muda sekte tersebut harus memberi perintah secara pribadi. Tampaknya anak laki-laki ini sebenarnya tidak sederhana. Namun bagaimanapun juga, posisi pertama tetap dipertahankan. Kesempatan berlatih di mata air liangi es dan api tidak boleh diambil oleh anak ini. Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir. Namun saat ini, sesuatu terjadi lagi. Di depan Wu Yun, dia melihat pil pemikat roh berkualitas tinggi yang tergantung di atas tungku tiba-tiba berputar dengan cepat. Di atas langit, guntur meledak. Pada saat yang sama, pil yang memiliki roh meledak dengan cahaya terang, dan kekuatan alam langit dan bumi perlahan-lahan tersedot ke dalam pil yang memiliki roh. Meskipun sangat lemah, tidak ada yang salah mengenai hal itu. Semua orang menatap pil di depan Wu Yun dengan ngeri. Saya melihat ramuan itu mulai berubah lagi. Momen ini benar-benar menjungkirbalikkan pemahaman mereka. Setelah ramuan terbentuk, tidak mungkin mengubah kualitasnya. Tapi Wu Yun yang melakukannya. Saya melihat bahwa setelah menghirup kekuatan langit dan bumi, pil kerasukan roh mulai melepaskan kulitnya, dan pil kerasukan roh baru yang jernih muncul. Pada saat ini, ramuan ajaib sebenarnya memancarkan cahaya lembut, seperti harta karun. Dan kualitasnya juga telah ditingkatkan sepenuhnya. Dari khasiat obat yang terpancar darinya, tidak ada yang bisa memperkirakan jenis ramuan apa itu. Kualitas terbaik, jauh lebih dari itu. Atas. Mereka telah melihat pil pemikat roh tingkat atas hari ini, yang sangat berbeda dari pil Wu Yun. Wu Yun perlahan berdiri dan menghela napas panjang. Ulurkan tangan kanan Anda dan pegang ramuan di telapak tangan Anda. Kemudian dia melirik ke semua orang yang hadir dan melihat ekspresi tercengang mereka. Dia tidak bisa menahan senyum diam-diam dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, niat awalku adalah untuk menyembunyikan kekuatanku dan tidak menarik perhatian publik, tapi tanpa diduga, aku menyadari beberapa alkimia secara tidak sengaja. Sepertinya aku, Wu Yun, mungkin tidak bisa bersikap rendah hati dalam hidup ini. Di kejauhan, Hua Xingchen dan orang barat lainnya benar-benar tercengang, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Belum lagi keterkejutan penonton dan peserta kompetisi di bawah ini. Di lapangan penilaian, orang pertama yang bereaksi adalah pengawas. Apa yang dilakukan Wu Yuncheng barusan melampaui semua kesadarannya. Sebagai pengawas, dia sendiri adalah alkemis tingkat 5. Dia siap secara mental untuk segala hal yang perlu dia ketahui dan lihat tentang alkimia. Tapi perilaku Wu Yungang benar-benar menumbangkan kesadarannya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Dia hanya seorang alkemis tingkat 2. Bagaimana ini mungkin? Pengawas berulang kali mengatakan bahwa seseorang dengan statusnya hampir gila, yang cukup menunjukkan betapa terkejutnya dia. Wu Yun dengan jelas mengintegrasikan kekuatan langit dan bumi ke dalam ramuan ini. Meskipun beberapa alkemis yang sangat berbakat memang dapat mencapai langkah ini, mereka setidaknya harus menjadi alkemis level 6. Tapi Wu Yun, sebagai alkemis tingkat 2, sebenarnya mencapai apa yang bisa dilakukan oleh alkemis tingkat 6 atau bahkan 7 dengan seluruh kekuatannya. Mengapa tindakan seperti itu tidak dapat mengejutkan seluruh penonton? Ini monster. Sebagai seorang alkemis, semua orang yang hadir tahu apa yang baru saja terjadi dan apa yang telah dilakukan Wu Yun.
Saat ini, kecuali orang-orang dari kekuatan barat yang tidak berani memuja Wu Yun karena perintah yang diberikan oleh tuan muda mereka. Semua orang, tidak peduli dari kekuatan apapun, besar atau kecil, sangat kagum dan kagum pada Wu Yun saat ini. Beberapa orang dengan kemauan yang sedikit lebih lemah bahkan ingin berlutut di depan Wu Yun saat ini dan memohon kepada Wu Yun untuk menerimanya sebagai muridnya. Setelah kejutan singkat, seluruh tempat penilaian meledak menjadi tepuk tangan dan teriakan yang sangat meriah. Bahkan mereka yang berpartisipasi dalam penilaian dan sebelumnya mencemooh Wu Yun kini datang ke Wu Yun satu demi satu untuk menyenangkan dan menyanjungnya. Sejak ramuan itu terbentuk, Wu Yun sudah mengharapkan hasil ini. Seperti yang dia katakan sebelumnya, aku ingin tetap low profile, tapi kekuatanku tidak mengizinkannya. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang mengagumi dan ada yang benci. Di kejauhan, mata Hua Xingchen dan orang barat lainnya perlahan menjadi gelap. Mereka telah menetapkan Wu Yun sebagai target pasti mereka, bahkan jika mereka telah melupakan penghinaan yang diberikan Wu Yun kepada mereka beberapa waktu lalu. Dilihat dari tren saat ini, Wu Yun jauh melampaui mereka baik dalam bakat budidaya maupun bakat alkimia. Jika orang ini dibiarkan tumbuh bersama, maka tidak akan ada tempat bagi mereka, si jenius dari barat, untuk mendapatkan pijakan di benua selatan di masa depan. Bagaimana orang sombong seperti mereka bisa mentolerir Wu Yun yang berdiri di atas mereka? Mereka bahkan mulai menyesal bahwa mereka seharusnya tidak meremehkan Wu Yun, dan seharusnya memimpin dengan membawanya pergi secara paksa ketika mereka pertama kali bertemu. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Sebelum pertaruhan, mereka tidak akan pernah berani menyerang Wu Yun lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menekannya seperti yang mereka lakukan hari ini. Sekarang Akademi dan Cheng berusaha melindungi Wu Yun, dan berjanji untuk menjaga artefak Wu Yun atas namanya. Jika mereka menyerang Wu Yun di sini, sekte tersebut tidak akan bisa mendapatkan artefak tersebut. Bahkan jika Akademi dan Cheng tidak mempermalukan mereka, saya khawatir sekte saya tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Dalam menghadapi martabat dan kehidupan, mereka memilih kehidupan. Namun di saat yang sama, mereka juga telah mengambil keputusan sepenuhnya, selama taruhannya selesai. Setelah mendapatkan artefak tersebut, Wu Yun harus mati dan tidak boleh tinggal, ia harus melakukan segala kemungkinan untuk menyingkirkannya. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.